Aku yakin kalau tadi aku sudah meletakkan cincinku dengan benar di atas nakas kamar. Tapi sekarang, cincin itu malah tak ada. Kulepaskan dari jariku sebentar saja, karena aku ingin mencuci daging di dapur. Semenjak hamil, aku memang kerap lepas pasang cincin, anting, ataupun kalung. Bukan tanpa alasan. Terkadang aku merasa tidak nyaman jika beraktivitas di rumah menggunakan benda-benda itu, sebab hormon kehamilanku tampaknya memang sangat memengaruhi kulitku yang jadi sangat sensitif dan mudah gatal jika terlalu lama memakai perhiasan. Cincin itu tak mungkin kubiarkan hilang begitu saja, sehingga tentu aku langsung sibuk mencarinya. Entah aku yang lupa meletakkan di mana, atau cincin itu memang hilang. Pokoknya sekarang aku mulai frustrasi dan kesal sendiri karena tak kunjung menemukannya. Aku memegangi bagian bawah perutku yang sudah kian besar di usia kandungan yang menginjak 8 bulan lebih. Kemudian, aku pun berjongkok secara perlahan karena ingin memeriksa kolong kasur. Siapa tahu cincinku jatuh ke bawah sana. Memang sangat sulit melakukan itu. Perutku yang sudah berat, jadi tambah berat jika berjongkok. Ditambah lagi kakiku juga seperti ditimpa beban ganda. "Kau sedang apa, baby?" tanya Elliot yang baru keluar dari kamar mandi. Aku sudah dalam posisi setengah berjongkok. Aku pun menoleh dan menatap suamiku yang memakai bathrobe karena baru selesai mandi. "Cincinku hilang. Aku ingin mencarinya," jawabku. Elliot langsung menghampiriku. Dia memegang lenganku, lalu menuntunku agar kembali berdiri dan tidak berjongkok. "Di mana kau meletakkannya terakhir kali?" "Biar aku yang cari," katanya. Aku pun menunjuk nakas. "Kalau tidak salah, aku taruh di sini." "Kalau tidak salah. Kenapa kau tidak yakin begitu?" "Memang tidak yakin," jawabku sembari menggaruk kepala. "Aku lupa." Elliot pun membungkuk untuk menatap ke bawah kasur sembari menyorot senter dari ponselnya. Aku menunggu dengan sabar sambil menyingkap pinggiran selimut dan bantal di kasur, siapa tahu ternyata cincin itu ada di kasur karena aku lupa menaruhnya di sana. "Tidak ada, baby," ujar Elliot. "Lalu ada di mana? Kenapa malah tanya padaku? Jika kau saja tidak tahu, apalagi aku?" Aku berdecak kesal. "Bukankah tadi kau pergi ke dapur? Mungkin ada di sana." "Tidak. Aku tidak memakainya saat ke dapur," ucapku dengan frustrasi dan mulai menangis. Mendengar suara tangisanku, Elliot langsung kembali berdiri. Dia tahu betul kalau aku memang sangat sensitif dan cengeng selama hamil. Sehingga ketika melihatku menangis seperti ini hanya karena kesal mencari barang, Elliot tidak terkejut dan justru sangat pengertian. Padahal, aku sendiri yang lupa menaruh, aku sendiri yang menghilangkannya, aku sendiri pula yang emosi. Dia memelukku dan mengusap-usap rambutku dengan lembut. "Sudah, tidak usah menangis. Nanti aku akan menyuruh pelayan membantu mencarikan cincinmu. Bagaimana kalau hilang? Itu cincin pernikahan kita. Nanti aku belikan yang baru." "Tidak mau. Maunya cincinku yang itu." Elliot menghela napas sabar. "Ya sudah, nanti aku carikan." "Jangan nanti. Sekarang." Suamiku itu melepaskan pelukannya padaku, lalu menghela napas lagi dan berkata, "Baiklah, baiklah. Aku carikan sekarang." "Kenapa kau menghela napas terus? Kau kesal padaku? Kau marah, ya? Apa kau membenciku?" "Astaga. Tidak, baby. Aku bernapas saja dianggap salah di matamu." Aku hanya diam menatapnya dengan bibirku yang masih melengkung menahan air mata, sementara bahuku juga masih sedikit naik turun karena sesenggukan. Melihatku seperti ini, Elliot makin tidak tega. Dia mencium dahiku untuk menenangkan, lalu berkali-kali meyakinkanku bahwa dia tidak marah. Saat Elliot kembali mencarikan cincinku di sekitaran kasur kamar tidur kami, aku melihat Ervin muncul dari walk-in closet yang pintunya tak tertutup rapat. Aku tidak tahu kalau putra-putraku sedang bermain dan berkeliaran di kamar ini,
tidak tahu pula sejak kapan mereka mendekam di dalam ruangan khusus pakaianku dan Elliot itu. "Ibu, ini punya ayah," ucap Ervin sambil mengangkat tangan kanannya yang memegang penjepit dasi milik Elliot. Aku pun mengusap bekas-bekas air mata di pipiku, lalu tersenyum lembut padanya dan mengangguk. "Iya, sayang. Ini punya ayah." "Ervin sedang apa di kamar ibu?" "Ingin main dengan ayah." "Tadi ayah sedang mandi," jawab Ervin sambil menunjuk Elliot yang berdiri di dekatku. "Oh, begitu rupanya." Aku menyentuh penjepit dasi yang Ervin pegang, lalu melanjutkan, "Ini tidak boleh digunakan untuk main, karena ayah menggunakannya saat pergi kerja. Jadi, berikan pada ibu, ya. Biar ibu simpan dengan baik." Ervin menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung, lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil memanyunkan bibir. "Tidak mau." "Kenapa tidak mau?" "Ervin mau main, ibu." "Kalau begitu, sebelum main harus mengembalikan barang ayah dulu." "Ayo, biar Ervin saja yang menyimpannya kembali ke tempat semula," kataku dengan lembut seraya menggandeng tangan Ervin, lantas mengajaknya untuk ke ruangan khusus pakaian milikku dan Elliot. Ternyata di dalam sana juga ada Evan. Putraku itu sedang duduk di karpet bulu yang ada di tengah ruangan, sibuk berkutat dengan robot-robotannya. Dia duduk di antara beberapa barang Elliot yang tersebar di mana-mana. Barang-barang itu berasal dari laci bagian tengah di salah satu lemari. Dasi, penjepit dasi, serta ikat pinggang Elliot yang tersimpan di laci itu sudah dikeluarkan hingga berantakan. Pasti dari sanalah Ervin mengambil penjepit dasi warna emas berbentuk kepala singa yang tadi dia tunjukkan padaku. "Kenapa Evan dan Ervin bermain di sini? Ayah dan ibu sudah menyiapkan tempat khusus bermain untuk kalian. Ibu juga sudah berkali-kali bilang bahwa kamar orang tua bukanlah tempat bermain," tuturku. Suaraku memang tetap berusaha kubuat sehalus mungkin, tetapi ekspresi serius sekaligus kerutan di keningku tetap menimbulkan ketegasan. Evan mendonggak menatapku ketika aku menghampirinya untuk memungut satu persatu dasi mahal Elliot yang berserakan di mana-mana. Bisa saja aku memanggil pelayan untuk membereskan semua ini, tetapi selagi aku ada di sini dan bisa mengerjakannya sendiri, akan kukerjakan sendiri. Lagi pula hanya membereskan laci saja. Para pengasuh sedang berada di lantai bawah. Tadi aku memang meminta mereka membantuku membuat makan malam untuk anak-anak. Tapi kupikir, walaupun ditinggal sebentar oleh pengasuh, Evan dan Ervin ada di kamar mereka sendiri. Ternyata malah sibuk mengobrak-abrik tempat ini. "Ibu marah," kata Evan. "Ibu tidak marah. Ibu hanya tidak suka jika anak-anak ibu tidak disiplin. Evan dan Ervin bukanlah anak yang nakal, jadi seharusnya kalian mau mendengarkan ibu," ujarku. Elliot menyusul masuk ke dalam ruangan ini. Dia mengangkat Evan untuk berdiri, lalu mengajak Evan maupun Ervin untuk keluar dari ruangan. Selagi aku masih membereskan dasi-dasi Elliot yang berantakan tak karuan, ku dengar di luar sana Elliot menegur putra-putra kami secara baik-baik. "Kalian tidak boleh membuat ibu kesal. Kasihan ibu. Dia sedang hamil dan mudah lelah. Apakah kalian mau melihat ibu kelelahan? Di perutnya sedang ada adik bayi untuk kalian," ucap Elliot. Tak berselang lama setelah Elliot berucap begitu, Evan masuk kembali dan menghampiriku sambil setengah berlari dengan langkahnya yang kecil-kecil. Putraku itu menepuk perutku berulang kali menggunakan tangan mungilnya, lalu menjerit, keluar dari perut ibuku. Ini bukan pertama kalinya Evan bertindak begini. Evan dan Ervin sering mempertanyakan kenapa perutku jadi besar, sehingga aku maupun Elliot pun memberitahu mereka bahwa mereka akan punya adik. Karena sering melihat ibunya kesulitan bergerak atau berjalan akibat perut yang besar, beberapa kali mendengar suara ibunya muntah-muntah, Evan menunjukkan reaksi yang negatif. Evan menganggap bahwa calon adiknya telah menyakiti ibunya. Hanya Evan yang seperti ini.
Sedangkan Ervin yang padahal dari dulu lebih rewel daripada Evan, tidak bereaksi aneh-aneh. Evan juga kesal karena sekarang aku sudah jarang menggendongnya, sebab tenagaku dalam keadaan hamil besar begini, tidak sekuat dulu untuk menggendong Evan maupun Ervin yang sudah berusia 3,5 tahun. Belum lagi jika mereka yang sedang aktif-aktifnya banyak bergerak saat digendong, lalu tidak sengaja menendang-nendang perutku. Keluar dari perut ibu. Evan tidak mau punya adik. Jerit Evan sambil masih terus menepuk-nepuk perutku. Aku tidak tahu harus tertawa atau sedih tiap kali melihat Evan seperti ini. Biasanya aku akan tertawa karena kecemburuan Evan memang sangat menggemaskan. Tapi kali ini, karena melihat bibir Evan melengkung ke bawah karena menahan tangis, aku malah jadi sedih. Elliot yang menyusul masuk lagi pun menahan Evan agar berhenti menepuk-nepuk perut hamilku. Karena dia tahu itu dapat membuatku merasa sakit. Dan benar saja, sedetik kemudian, Evan langsung menangis. Dia menarik-narik gaun biru yang aku pakai saat aku ingin melanjutkan merapikan barang-barang ayahnya yang dia dan Ervin buat berantakan. Karena khawatir Evan malah tantrum, aku pun duduk di sofa empuk yang ada di dalam walk-in closet itu. Kemarilah. Duduk dengan ibu, kataku. Sambil menangis terseduh-seduh, Evan menghampiriku dan merangkak naik ke sofa, lantas beringsut ke pangkuanku. Aku pun memposisikan Evan dengan benar agar tidak membuat perutku tertekan, lalu aku memeluk Evan sambil mengusap-usap punggungnya, menunggu sampai putraku tersebut puas menangis dan menyelesaikan tangisannya dulu. Sementara itu, Elliot menggendong Ervin sambil melanjutkan kegiatanku tadi, yaitu membereskan barang-barang yang masih berantakan dan memasukkannya ke laci. Selagi digendong ayahnya, Ervin terus menatap ke arahku. Dia tetap bersama Elliot dan menempel terus dengan sang ayah karena sepertinya, dia takut melihat saudara kembarnya mendadak menangis sampai seperti ini. Tangisan Evan perlahan-lahan mulai mereda sekitar 5 menit kemudian. Evan tidak mau punya adik. Tanyaku. Tidak mau. Jawabnya sambil menopang pipi tembamnya di bahuku. Kenapa? Perut ibu jadi besar. Ibu tidak menggendong Evan lagi. Evan marah. Dulu waktu ibu hamil Evan dan Ervin, perut ibu juga besar. Malah sangat besar dan jauh lebih besar daripada ini. Kau tahu kenapa? Karena Evan dan Ervin berada di dalam perut ibu berduaan sekaligus. Evan diam mendengar perkataanku. Waktu itu saat Evan dan Ervin masih berada di dalam perut ibu juga tidak bisa mengangkat barang berat, karena ibu tidak kuat dan sering pegal-pegal. Ibu sakit? Tanya Evan. Iya, sakit sekali. Tapi ibu senang. Karena jika perut ibu tidak besar dan sakit, ibu tidak bisa membawa Evan dan Ervin lahir ke dunia, jawabku. Sama seperti sekarang. Selama adik bayi masih berada di dalam perut ibu dan belum ibu lahirkan ke dunia, ibu jadi tidak bisa menggendong kalian sesering dulu, karena kalian sudah semakin besar dan berat. Nanti jika ibu sudah melahirkan, lalu adik bayi sudah keluar, ibu pasti akan menggendongmu lagi. Evan tidak mau adik bayi. Paman Rick bilang, jika adik bayi sudah lahir, ibu akan sibuk mengurus adik. Ibu tidak bisa main dengan Evan lagi. Ujar Evan. Rick memang diam-diam suka meledek Evan dan Ervin, terutama mengungkit tentang ini. Ingatan Evan dan Ervin sangat tajam, terutama Evan. Sehingga di umurnya yang masih sekecil ini, dia bisa mengingat banyak hal yang dia dengar dan dia lihat. Beginilah jadinya akibat dikompori oleh Rick, Evan jadi semakin cemburu pada calon adiknya. Rick memang benar-benar minta dipukul, gerutu Elliot. Dia menatap Evan yang masih berada di pangkuanku, lalu berkata, tak apa, jagoan. Ayah akan bermain denganmu dan Ervin kapanpun kalian mau. Ayah bohong. Ayah kerja terus. Kemarin malam ayah tidak jadi main mobil-mobilan dengan Evan. Jawabnya sambil memelukku dan merengek. Evan maunya dengan ibu juga. Aku menghela napas.
Sambil membalas pelukan Evan dan mengusap-usap rambutnya, aku pun menjawab, walaupun nanti adik bayi sudah lahir, ayah dan ibu tidak akan mengabaikan Evan dan Ervin. Kita semua pasti akan main bersama-sama seperti biasanya. Malah lebih ramai karena bersama adikmu juga. Saat sedang mengajak Evan mengobrol, aku tak sengaja menatap ke arah kaki Evan. Kulihat di ibu jari kaki kanan Evan, ternyata ada cincinku yang dari tadi aku cari-cari. Ya ampun. Kau yang mengambil cincin ibu rupanya, ya. Ibu dan ayah mencarinya sejak tadi, ternyata kau yang pakai. Ini bukan mainan, sayang, kataku sambil merenggangkan pelukanku pada Evan. Setelah mengubah posisi duduk Evan jadi menyamping, barulah aku bisa melepaskan cincinku dari jari kakinya. Elliot yang masih menggendong Ervin, menghampiriku untuk mengusap-usap rambut Evan selagi Evan masih duduk di pangkuanku. Kalau kau menghilangkan cincin itu, ibumu akan marah besar. Kau harusnya bersiap-siap. Kau akan dikurung di kamar, ujar Elliot. Aku agak senewan melihat Elliot yang malah sengaja meledek Evan. Padahal dari tadi aku sibuk menenangkan tangisan Evan, sehingga sekarang Evan pun baru saja berhenti menangis. Maka dari itu, aku langsung mendelik tajam ke arah suamiku. Elliot terdiam dan berhenti meledek Evan. Sejenak kemudian, dia menjawab, aku hanya bercanda. Kau seram sekali, baby. Tidak bisakah santai sedikit? Aku hanya mengembuskan napas panjang dan merotasikan mataku. Apakah adik bayi mau bermain robot dan mobil balap? Tanya Evan sambil menepuk-nepuk perutku lagi. Aku memegang tangannya dan menuntunnya berhenti menepuk perutku seperti itu. Tentu saja mau. Tapi, adikmu tidak sama sepertimu dan Ervin. Kenapa tidak sama? Karena dia perempuan. Perempuan seperti ibu. Evan kembali bertanya sambil menunjuk wajahku. Aku tersenyum lembut dan mengangguk. Benar. Perempuan seperti ibu. Nanti jika adikmu sudah lahir, kau bisa melihatnya.